Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya. Kita yakin bahwa pada kesempatan hari ini Tuhan telah tentukan untuk kita bersama-sama memiliki waktu, memiliki hati untuk menyembah. Mari Bapak Saudara, kita akan datang dengan segenap hati. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang dalam hadirat-Mu, mengucap syukur buat segala kebaikan berkat-Mu. Kami mau menyembah Tuhan, urapi luyu layakkan atas hidup kami. Pikiran, hati dan jiwa roh kami boleh memuji menyembah-Mu. Engkau yang patut dimuliakan dan ditinggikan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami boleh memulai ibadah pada pagi hari dan siang hari ini dalam kemurahan berkat. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
Kami mau menyembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian, syukur dan sembah kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Seluruh hidup kami bawa dalam hadirat-Mu. Engkaulah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Yesus Tuhan, Kau
Yes Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Di surga maupun di bumi kami boleh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Boleh memuji menyembah Engkau lebih lagi. Dan yang siap dan yang percaya Yesus Tuhan adalah Raja, mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Kita semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Salam kiri kanan, berikan salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ini adalah hari kemenangan kita. Kita percaya Yesus Tuhan. Kalau kota benteng kami, Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara. Kau mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan iman. Kau percaya walaupun tergoncang, gunung terhancur, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau tergoncang, gunung terhancur, kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur dengan iman. Kepadaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku terhancur, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan iman. Hatiku percaya. Gunungku terhancur, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai. Yes Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan berikan persembahan. Kita akan mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami percaya pada saat kami memuji, jiwa roh kami disegarkan. Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Dan kami bersyukur kesempatan hari ini kami boleh membawa persembahan kami Tuhan. Kuduskan, urapi bahkan apa yang kami bawa ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas berkat-berkat, atas pemeliharaan-Mu. Bahkan Engkau telah melindungi kami dari segala mara bahaya, dari sakit, penyakit, dan bahkan kami boleh ada
syukur dan hormat dan terima kasih atas segala pemberian dan berkat-Mu. Biarlah persembahan ini dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu di tempat kami bergereja di sini, di mana Tuhan telah tanam untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari Selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Selalu baru berkatnya mengalir di dalam Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kami ajak untuk tundukkan kepala. Kita berdoa mengucap syukur. Kita akan menerima firman dalam hidup kita. Buka hati, buka jiwa dan roh kita untuk menerima kebenaran Tuhan yang mau disampaikan oleh hamba-Nya pada kesempatan hari ini. Begitu baik dan sangat baik Engkau Tuhan. Bahkan sungguh besar kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Engkau akan mengungkapkan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu untuk Engkau nyatakan atas setiap kami. Oh.
Puji Tuhan, Shalom. Melalui kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita akan berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur melalui kesempatan ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh berbakti, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicara kepada kami percaya firman-Mu menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, menguatkan yang lemah, memberi pengharapan kepada kami yang sedang mengalami kesulitan, memberi Tuhan kesembuhan bagi kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan memberi judul, Hidup untuk Menghasilkan Buah. Ayat mas kita akan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, selama 1 bulan ini kita belajar tentang satu tema, yaitu hidup yang menghasilkan buah. Kita sudah belajar tentang buah apa saja yang harus dihasilkan, kita juga sudah belajar bagaimana caranya kita menghasilkan buah, dan melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan apa sih tujuannya, tujuan kenapa kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita. Dalam hidup kita harus ada buah pertobatan, dalam hidup kita harus ada buah roh, dalam hidup kita juga harus ada buah pelayanan. Lalu tujuannya apa, saudaraku? Kita tidak berbuah sekedar asal berbuah, tetapi saya percaya kalau Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup menghasilkan buah, pasti ada tujuannya. Sedikitnya saya akan menyampaikan ada 3 tujuan utama mengapa saudara dan saya harus menghasilkan buah. Mari kita pelajari saudaraku, tujuan yang pertama, supaya menyatakan prinsip hidup yang benar. Supaya saudara dan saya menyatakan prinsip hidup yang benar. Filipi pasal 1 ayat 20-22, di sana dikatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus ku pilih, aku tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini satu prinsip hidup yang benar, yang jelas, yang dinyatakan oleh seorang hamba Allah yang bernama Rasul Paulus. Dia memberikan sebuah contoh hidupnya sendiri. Dia rindu mempermuliakan Tuhan pada waktu dia hidup dengan tubuhnya, dengan penampilannya, dengan karakternya, dengan pelayanannya. Dia menyatakan sebuah kehidupan atau prinsip hidup yang sangat benar. Dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup, dikatakan di sini, berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Nah, saudaraku, Paulus sepertinya sudah terbayang ke depan tentang peristiwa kematiannya. Tetapi kan sekarang dia masih hidup. Dia berkata bahwa kalau aku mati aku untung. Kenapa saudaraku? Untung yang pertama dia mati masuk surga. Untung yang kedua dia sudah diberi kesempatan yang sangat banyak, yang sangat lama. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk melayani, untuk memberkati banyak orang, untuk membuka jemaat-jemaat baru, menghasilkan murid-murid yang baru. Dia merasa untung sebagai orang yang berdosa, bahkan dia menyatakan dirinya orang yang paling berdosa. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menebus dosanya.
Dan sekarang Tuhan memanggil dia bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi Tuhan juga memanggil dia untuk melayani, dan melalui hidupnya banyak orang telah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Untungnya karena dia sudah hidup, sudah percaya, sudah diberi kesempatan melayani, karena itu kalau dia mati dia merasa untung. Tetapi kalau dia masih diizinkan hidup, itu berarti kesempatan lebih luas lagi, lebih lama lagi untuk bekerja dan menghasilkan buah. Bagaimana dengan saudara? Kita diberi kesempatan hidup. Hari ini kita masih hidup. Kita punya prinsip yang sama mungkin seperti Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Tetapi pertanyaannya, kita ini masih hidup. Lalu untuk mengisi hidup, apa yang kita lakukan? Rasul Paulus berkata, bagiku bekerja untuk menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? Saya percaya kita pun diberi kesempatan yang sama. Kalau kita masih hidup, berarti kita ini diberi kesempatan untuk bekerja melayani Tuhan, bekerja melayani keluarga, bekerja melayani masyarakat di sekitar kita, orang-orang yang dekat dan berjumpa dengan kita. Dan kita harus bekerja untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buah kehidupan yang baik. Jadi saudaraku, tujuan mengapa kita harus menghasilkan buah untuk menyatakan prinsip hidup yang benar. Kalau kita sebagai orang percaya memiliki prinsip hidup yang benar, pasti kita menjadi pekerja keras. Menjadi orang yang gigih berjuang bagaimana caranya dalam hidup kita itu boleh menghasilkan buah kehidupan. Mungkin yang pertobatannya masih, saudaraku, kadang-kadang kambuh, ayo berjuang. Berusaha lagi, toh Tuhan memberikan karunia rohnya, mengurapi kita, memberi kekuatan dan kemampuannya, firman-Nya menjadi petunjuk. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun kembali, kita minta dibaharui kembali. Bagi setiap orang yang punya prinsip hidup yang benar, Tuhan selalu memberi kesempatan, Tuhan selalu memberi kemampuan, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu membela, menolong, dan memberkati apa yang dilakukan. Karena itu saudaraku, Tuhan rindu setiap orang yang percaya dalam hidupnya, jangan hidup sia-sia, tetapi hiduplah dengan kehidupan yang menghasilkan buah. Tujuannya apa? Sekali lagi, menyatakan prinsip hidup yang benar. Menyatakan prinsip hidup yang jelas. Menyatakan prinsip hidup yang tepat. Kalau hidup kita benar, hidup kita jelas, hidup kita tepat, pasti saudara, kita akan menghasilkan buah yang baik. Seringkali mengapa kita tidak bisa menghasilkan buah? Prinsip hidup kita sendiri enggak jelas. Kita hanya asal hidup, ikuti arus, ikuti keadaan, ikuti angin, kemana arus itu pergi. Saudara, prinsip ini penting, yang kita perlu pegang dalam hidup sehari-hari adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau kita semuanya memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, maka hidup akan menjadi indah, hidup akan menjadi sukacita, hidup akan menjadi indah, mulia, dan hidup kita boleh menyaksikan melalui hidup kita banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya ini satu kebanggaan bagi Allah memiliki hamba-hambanya, memiliki anak-anaknya yang mengerti prinsip hidup yang jelas, prinsip hidup yang benar, dan dilakukan dan dihidupi di dalamnya. Dan saya percaya Tuhan rindu sekali melihat saudara dan saya memiliki kehidupan yang berbuah. Jadi tujuan yang pertama saudaraku, mengapa Tuhan menghendaki kita berbuah, yaitu dikatakan supaya menyatakan prinsip hidup yang benar. Yang kedua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan itu rindu, saudaraku, namanya dipuja, dipermuliakan, melalui kehidupan hamba-hambanya, anak-anaknya. Karena apa saudaraku? Anak-anaknya, murid-muridnya, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan menjadi wakilnya Tuhan, menjadi duta kerajaan Allah. Keberhasilan saudara dan saya menjadi berkat, menjadi terang,
itu menjadi sebuah kebanggaannya Tuhan. Waduh, ini anakku, ini hambaku, yang telah aku ampuni dosanya, aku angkat dia dari gelap dan dimasukkan hidup dalam kehidupan terang, dilengkapi dengan pengurapan Roh Kudus, dilengkapi dibekali dengan firman Tuhan, dituntun, dibimbing, disertai, diberkati, dilindungi. Lalu kehidupannya mulai berubah. Kegagalan menjadi masa lalu, sekarang hidupnya mulai kuat, mulai maju, mulai semangat, mulai bangkit, mulai berapi-api. Kehidupannya mulai terlihat ada sebuah perubahan yang sangat drastis. Orang-orang di sekitarnya mulai bersaksi bahwa ini orang luar biasa. Kehidupannya benar-benar berubah. Apa ilmu apa yang dia miliki? Kenapa kok dia bisa demikian? Bahkan dia bisa melayani, dia bisa berkorban, dia bisa berbagi hidup, dan dia bisa menyatakan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, oh ternyata rahasianya dia itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh Yesusnya hebat, Yesusnya luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, karena itu dikatakan Bapa di sorga akan dipermuliakan jikalau kita berbuah banyak. Dan dengan demikian kita adalah murid-muridnya. Saudara, saya percaya kita semuanya bisa berhasil. Kita semuanya bisa menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Saudara, mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak bisa berbuah hari ini. Yang ada hanya penderitaan, pergumulan, kesulitan, masalah dan persoalan. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, saudara bangkit, saudara pasti bisa. Tuhanlah yang memberikan kemampuan. Yang penting ada sikap kita mau bergantung kepada Tuhan. Kita sebagai ranting tetap nempel, tetap melekat pada pokoknya. Tuhan sudah sangat rindu namanya dipuja, dipermuliakan melalui hidup, melalui keluarga, melalui ekonomi, melalui pelayanan kita semua, melalui ibadah kita, melalui pengorbanan kita. Saudara, karena itu mari Tuhan rindu saudara dan saya hidupnya itu mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, tujuan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah, yaitu supaya kita dipercaya oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya Matius pasal 25 ayat 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, kita tahu cerita ayat ini dilatar belakangi dengan orang yang mau pergi ke luar negeri dan mempercayakan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya. Ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Yang 5 dikembangkan dan pada waktu tuannya datang diserahkannya bukan hanya 5 tetapi menjadi 10. Yang 2 dikembangkan bukan hanya 2 tetapi sekarang sudah menjadi 4. Tetapi yang 1 dikubur. Dia tidak mau mengembangkannya. Dia tidak mau menghasilkan sesuatu dari talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Dengan menuduh tuannya jahat, dengan menuduh tuannya tidak berperi kemanusiaan. Saudaraku, sikap seperti inilah yang namanya sikap a priori. Dia mengubur talentanya, dia mengubur potensinya. Dia tidak mau bekerja keras, dia tidak mau memperjuangkannya. Sehingga 2 hamba mendapatkan pujian penghargaan yang luar biasa. Tuannya berkata, "Ya hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dengan perkara besar." Tetapi kepada yang 1 ini, yang mendapatkan 1 talenta,
1 talenta itu akhirnya diambil oleh tuannya. Dan diberikannya, ditambahkannya kepada orang yang sekarang memiliki 10 talenta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat sebuah ilustrasi, contoh nyata dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rindu setiap hamba-hambanya itu bisa mengembangkan kapasitas, mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan yang ada. Dan Tuhan mengharapkan kita itu menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara, untuk menyatakan bahwa kita ini dapat dipercaya, maka harus dibuktikan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau saat ini Tuhan mempercayakan kita keluarga, keluarga mungkin keluarga kecil. Saudara, kita berkeluarga dengan baik. Dengan keluarga kecil kita bangun hubungan yang baik. Bangun keluarga yang baik. Keluarga yang berkarakter Kristus. Ibadah yang setia. Kalau kita punya usaha yang masih kecil, kelola usaha yang terbaik. Jalankan sistem keuangan dengan baik. Supaya apa, saudaraku? Kita terus setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita mengelola usaha yang kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan setia. Saudara, saya percaya pada waktu kita menerima tanggung jawab apapun dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita melakukannya dengan penuh kasih, kita rajin, kita disiplin, kita lakukan tugas kita sebaik-baik mungkin, menyatakan diri sebagai orang, sebagai pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhannya. Saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan terus berlipat kali ganda. Minimal 2 kali lipat. Dari 5 menjadi 10. Dari 2 menjadi 4. Saudara, pada waktu kita terus melakukan bagian kita, Allah itu adalah Allah yang senang melihat anak-anaknya, hamba-hambanya, orang yang mengerti prinsip tanggung jawab. Kita ini tidak boleh lepas tangan, lepas tanggung jawab. Dalam keluarga Tuhan minta kita bertanggung jawab, dalam bermasyarakat Tuhan minta kita bertanggung jawab, dalam usaha kita Tuhan minta bertanggung jawab, di dalam mempercayakan harta benda keuangan Tuhan juga minta pertanggung jawabkan. Pada waktu kita bisa bertanggung jawab dengan Dia, oh Dia itu senang sekali, saudaraku. Ini bukan masalah besar atau kecil, tetapi ini masalah komitmen kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Dia. Sampai Tuhan sangat rindu mempercayakan sesuatu kepada kita. Menjadi orang percaya dan menjadi orang kepercayaan adalah 2 hal yang berbeda. Kalau kita menjadi orang percaya itu umum, saudaraku. Tetapi kalau kita menjadi orang yang dipercaya itu spesial. Dalam hidup, saudaraku, ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang membawa pengaruh yang buruk. Ada manusia yang membawa pengaruh yang buruk untuk dirinya, untuk keluarganya, maupun untuk orang lain. Dia selalu merugikan orang lain, dia selalu menjengkelkan orang lain, dia selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi ada orang yang kedua yang namanya orang yang biasa. Saudaraku, orang yang biasa itu orang yang biasa hidup pada umumnya. Ya, keluarganya biasa-biasa saja. Usahanya biasa-biasa saja. Kalau saudara hidup berjemaat, jemaat biasa-biasa saja. Kalau saudara melayani biasa-biasa saja. Yang biasa itu harganya tidak terlalu mahal. Diperlukan? Diperlukan. Tetapi jenis yang ketiga, orang yang hidup luar biasa. Dia berbeda. Dia menjadi barang langka. Kalau kita melihat contoh kehidupan hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang-orang yang luar biasa adalah orang yang membawa pengaruh. Pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang menjadi berkat, bahkan hidupnya maupun matinya selalu dikenang. Selalu menjadi bahan perbincangan yang baik, yang positif. Hidupnya menjadi berkat, kematiannya dikenang.
Ditulis dalam buku-buku sejarah tentang kehidupannya yang baik. Banyak orang mencontoh, banyak orang belajar, banyak orang rindu meneladani kehidupannya. Kenapa dia menjadi orang yang luar biasa? Karena dia belajar melakukan firman Tuhan. Karena itu saudaraku, Tuhan mempercayai kita dalam bidang apa? Tuhan mempercayakan kepada kita dalam hal apa? Ayo saudaraku kita kerjakan. Karena dikatakan di dalam ayat berikutnya di sini katakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang luar biasa dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita renungkan aneh saudaraku, yang punya diberi sehingga berkelimpahan. Yang tidak punya, yang kekurangan, apapun juga yang ada padanya diambil. Dan Tuhan katakan, campakkan ini hamba yang tidak berguna ini. Dia akan mengalami ratap tangis kertak gigi di tempat kegelapan yang paling gelap. Ini berbicara orang yang hidupnya tidak pernah bisa dipercaya oleh orang lain. Tidak pernah bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka di masa-masa hidupnya dia akan menangis. Dia akan kertak gigi, dia akan hidup sengsara. Dan dia hidupnya akan menderita selama-lamanya. Hidup di dalam kegelapan berbicara. Hidup tidak mengerti arah. Hidup tidak tahu tujuan hidup. Hidup tidak memiliki mutu dan kualitas hidup. Dan hidupnya hanya mondar-mandir, terkatung-katung, terlantar-lantar, terlunta-lunta, terlantar, tidak pernah mengerti arah dan ending hidupnya akan seperti apa. Saya percaya Tuhan tidak pernah punya rencana demikian dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya, yaitu untuk saudara dan saya. Tetapi Tuhan minta saudara dan saya menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dapat dipercaya dalam segala hal dalam hidup sehari-hari. Saudara, saya percaya inilah tujuan Tuhan, memanggil, memilih kita, supaya Tuhan memberikan kepercayaan lebih kepada kita, kalau kita boleh menghasilkan buah. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami telah belajar tentang 3 tujuan mengapa kami harus menghasilkan buah. Kami percaya firman-Mu berbicara kepada kami. Kami boleh menyatakan prinsip hidup yang jelas. Kami boleh sungguh-sungguh hidup menghidupi kebenaran. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bapa, berkati anak-anak-Mu. Engkau menjamah setiap pribadi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati ekonominya. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup, menghadapi sakit penyakit, menghadapi ekonomi, menghadapi keluarga, Bapa, hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, angkat tangan-Mu. Oh, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh yang diderita oleh engkau. Dalam nama Yesus Kristus, engkau saat ini sehat, engkau sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Hari ini engkau dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini engkau disembuhkan dengan sempurna oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa, anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, diberkati hidupnya, keluarganya, ekonominya. Di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada pernah jalan buntu di hadapan Tuhan. Engkau selalu memberikan solusi, engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik dan tepat pada waktunya. Diberkati anak-anak-Mu, diberkati ekonominya, usahanya, pekerjaannya, lumbungnya diberkati dalam nama Yesus. Jalan Tuhan dibukakan sehingga anak-anak-Mu tidak pernah berkekurangan, melainkan selalu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyatakan Shalom Indonesia. Indonesia yang Kau diberkati oleh Tuhan. COVID-19 sekarang sudah berlalu dari negeri ini. Kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia sembuh, Indonesia
Indonesia pulih di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang adil dan makmur, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah yang ada, baik sipil maupun militer, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas sehari-hari dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami akan mengakhirinya dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, tangan Tuhan selalu menopang, sehingga apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.